Selamat pagi anak-anak. Pada video hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, memasuki subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran pertama dan kedua. Sudah siap belajar kan hari ini? Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Jika kalian berada di lingkungan seperti gambar tersebut, apa yang akan kalian rasakan? Ya, betul sekali. Tentu kita akan merasakan sesak, batuk, dan rasa tidak nyaman yang lainnya. Lingkungan seperti yang ada pada gambar tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya gangguan pernafasan pada manusia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik, kedua faktor penyakit, ketiga adalah faktor lingkungan, dan yang keempat adalah karena faktor kebiasaan buruk. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan kita. Misalnya saja, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Penyebab gangguan pernafasan yang kedua adalah karena adanya faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang ternyata bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan manusia. Di antaranya ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru hingga COVID-19. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Seperti yang kalian tahu, kita bernafas untuk menghirup oksigen. Namun ternyata seringkali udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menjadi menipis, sehingga kita akan merasakan sesak saat bernafas. Faktor lingkungan ini biasanya disebabkan karena pencemaran udara seperti debu, asap, dan bau yang tidak sedap. Faktor yang keempat adalah karena faktor kebiasaan buruk yang seringkali kita lakukan. Kebiasaan buruk ternyata dapat mengganggu kesehatan sistem pernafasan kita loh. Di antaranya adalah kurang berolahraga, kurang istirahat, stres, kurang minum air, dan kurang makan buah serta sayuran. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menyebabkan munculnya gangguan pernafasan. Keempat faktor yang telah kita bahas tadi merupakan faktor yang menjadi penyebab munculnya gangguan pernafasan. Nah, apa saja sih gangguan pernafasan yang dapat menyerang sistem pernafasan kita? Ada asma, faringitis, laringitis, bronkitis, flu, ispa, pneumonia, TBC, sinusitis, dan COVID-19. Gangguan yang pertama adalah asma. Asma ini merupakan penyakit yang terjadi karena adanya penyempitan pada saluran pernafasan kita yang biasanya disebabkan karena alergi. Bisa alergi debu, bulu, serangga, serbuk bunga, maupun suhu dingin. Yang kedua adalah faringitis. Faringitis merupakan peradangan yang terjadi pada faring manusia. Yang ketiga adalah laringitis. Sesuai namanya, laringitis ini adalah peradangan yang terjadi pada laring. Yang keempat adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri ataupun virus. Faktor yang dapat memicu bronkitis salah satunya adalah kebiasaan merokok.
Kelima adalah flu. Flu disebabkan oleh infeksi virus. Kita mengenalnya dengan nama pilek. Yang keenam adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, disebabkan oleh bakteri dan virus. Gejala ISPA diantaranya batuk, sakit tenggorokan, sulit bernafas, demam hingga menggigil. Ketujuh ada pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru kita yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Pencegahannya adalah dengan melakukan vaksin PCV, vaksin influenza, menghindari kebiasaan merokok, serta menerapkan pola hidup yang sehat. Kedelapan ada TBC atau kita seringkali mengenalnya tuberkulosis. TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sehingga menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga proses pernafasan terganggu. Penderita TBC seringkali mengalami batuk darah. Gangguan ke-9 adalah sinusitis, yaitu peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gangguan ke-10 ada COVID-19. COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Adapun gejalanya diantaranya adalah demam, batuk, pilek, anosmia atau kehilangan indera penciuman dan pengecapan, serta sesak napas. Saat ini COVID-19 sedang menjadi wabah yang melanda seluruh bumi. Selain gangguan pernafasan, kalian juga akan bersama-sama belajar tentang properti tari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah alat atau instrumen yang digunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari. Tujuannya agar menambah makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang sedang dipentaskan. Tari Klono Topeng dari Cirebon. Properti tari paling menonjol yang digunakan pada tari ini adalah menggunakan topeng. Tari piring dari Sumatera Barat, properti tari yang digunakan adalah piring. Selanjutnya ada tari payung dari Sumatera Barat, properti yang digunakan adalah payung. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, properti tari yang digunakan adalah kipas. Dan tari Ranggu Ayak dari Jambi, properti yang digunakan adalah rebana. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Kalian telah mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pernafasan, macam-macam gangguan pernafasan, serta properti tari. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.